Hadiman, 63 tahun, mengalami demam tinggi pada 21 Maret. Ia minum obat warung dan berobat ke sebuah klinik mandiri tetapi sia-sia. Waduh, sangat disayangkan ya, pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai DBD masih sangat minim. Yuk kita nonton video ini untuk lebih tahu mengenai apa itu DBD. Hai sahabat Siloam, saya Dr. Kartika Handayani, spesialis penyakit dalam, berpraktek di Siloam Hospital, Labuan Bajo. Saat ini kita akan membahas mengenai dengue fever. Nah, demam berdarah sendiri itu merupakan demam yang disebabkan oleh infeksi virus, di mana virusnya ini disebabkan oleh nyamuk. Nah, nyamuk pembawa virusnya inilah yang kita kenal dengan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti sendiri ini ditandai dengan nyamuknya yang lebih kecil, di mana di punggung nyamuk itu sendiri berwarnanya hitam putih. Nah, nyamuk ini lebih sering aktif pada pagi dan sore hari. Penyebaran nyamuk ini malah lebih di tempat-tempat yang banyak genangan air. Kalau untuk demam berdarah sendiri itu terdiri dari 4 grade. Jadi grade pertama itu dimulai dengan dengue fever, seperti demam dan diikuti pusing, lemas, sakit kepala. Laboratorium kita lakukan pemeriksaan, didapatkan trombositnya sudah turun kurang dari 150.000, tapi belum ada tanda-tanda kebocoran plasma. Kapan kita bilang demam berdarah dengue? Jika sudah ada tanda-tanda itu tadi, manifestasi pendarahan. Makanya di gradingnya itu ada khusus demam dengue saja yang pertama atau dengue fever, kemudian ada demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever. Demam berdarah dengue inilah yang terbagi atas grading 1, grading 2, grading 3, 4 atau yang kita sebut dengan dengue shock syndrome. Kita masuk ke grade awal atau grade pertama yang kita sebut dengan DHF grade 1. Di sini karena sudah ada tanda-tanda adanya kebocoran plasma, di mana pendarahan itu yang diprovokasi, seperti misalkan ada gejala demam yang disertai dengan adanya kita uji tourniquet positif. Kemudian dari laboratorium didapatkan sudah ada penurunan trombosit kurang dari 100.000 disertai dengan peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Kemudian DHF grade 2 tetap ada gejala demam disertai dengan beberapa gejala penyerta lain, kemudian ditandai dengan adanya pendarahan yang spontan, mimisan, gusi berdarah, atau misalkan pada perempuan adanya jadwal haid di luar dari jadwal yang seharusnya. Adanya didapatkan trombosit kurang dari 100.000 dengan peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Selanjutnya yaitu GHF grade 3 dan DHF grade 4. Kadang kita sudah sebut dengan dengue shock syndrome. Sama-sama disertai dengan demam dan gejala-gejala lainnya. Kemudian juga adanya tanda-tanda shock. Pertama, penurunan tekanan darah atau adanya hipotensi, lemas, nadinya yang menurun. Nah, itulah tanda-tanda dengue shock syndrome. Dengue itu dia bisa betul-betul menyebabkan kematian. Kita itu datang banyak sudah dalam kondisi jelek sehingga menyebabkan kematian karena kurangnya pengetahuan di awal. Untuk fase DBD terdiri atas 3 fase. Fase yang pertama atau yang kita sebut dengan fase demam, hari pertama sampai hari ketiga, yaitu ditandai dengan demam tinggi, demam sampai dengan 40 derajat Celcius. Setelah itu, pada hari keempat sampai hari keenam, masuklah dia di fase kritis. Fase kritis itu malah kebalikannya, demam itu sudah mulai turun, biasanya sudah main di rentan 38 derajat, 37,5 derajat Celcius, tetapi kok disinilah biasanya terjadi tanda-tanda shock. Tiba-tiba ada kebocoran plasma, tiba-tiba misalkan tekanan darahnya turun. Nah, kemudian di akhirlah fase pada hari ke-6 sampai hari ke-7 dan selanjutnya, inilah fase recovery atau yang kita sebut dengan fase penyembuhan. Dari pemeriksaan laboratorium juga hasil lab sudah mulai membaik, dari gejala juga sudah mulai berkurang. Jika misalkan seseorang mendapatkan gejala-gejala yang seperti kita katakan di awal, maka otomatis pengobatannya itu pertama adalah simptomatis. Jika ada keluhan seperti demam, dapat meminum beberapa obat-obat seperti antipiretik untuk menurunkan demam. Usahakan tubuh kita ini terhidrasi dengan baik. Jadi demam berdarah itu sekarang tidak harus selalu kita rawat di rumah sakit. Jika misalkan pasien ada demam di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian di hari keempat sudah perbaikan, maka sebenarnya tidak perlu kita lakukan perawatan rumah sakit. Akan tetapi, misalkan sudah ada tanda-tanda hari keempat nih tambah lemes, ada timbul merah-merah di kulit, sakit kepalanya nggak enak sekali, mual muntah yang parah, nah itu kita sarankan harus ke rumah sakit karena
untuk kita lakukan pemeriksaan darah. Nah, jika misalkan trombositnya sudah menurun atau kurang dari 150.000, mungkin sudah menyarankan untuk dirawat di rumah sakit untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut. Karena yang kita harus hati-hati jika sudah terjadi kebocoran plasma sehingga dapat memicu pendarahan. Pertama adalah pastikan untuk selalu menjaga kebersihan. Mencanangkan yang kita sebut dengan 3M. 1 adalah menutup, 2 menguras, 3 mengubur barang-barang bekas. Kemudian salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi DBD kita bisa lakukan mulai dari anak hingga dewasa, yaitu mulai dari umur 6 tahun sampai dengan dewasa yaitu umur 45 tahun. Di mana dapat disuntikan sebanyak 2 kali suntikan dengan jarak pada disuntikan selama 3 bulan. Jadi, jika ada gejala di awal, kita harapkan untuk dapat segera melakukan pengobatan atau mengunjungi klinik terdekat, sehingga kita dapat menurunkan angka kematian dari demam berdarah dengue sendiri. Salam sehat!